Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Bahasa Indonesia B05 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Desa. Saya Farah Fuzia. Saya Nela Salsabila. Saya Zara Hairunisa. Saya Tegar Prastio. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Widya Dwi Purnamasari, PMPD, karena telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan proyek tersebut. Korupsi, sebuah kata yang akrab di telinga kita. Sebuah praktik yang sayangnya masih lestari. Sebuah ironi dalam koruptor kita tercinta. Dimulai dengan adegan seorang pejabat yang terkena korupsi dan berdalih ke hal-hal yang mencurigakan. Kebijakan radikal menjadi ciri khas negara yang dipimpin oleh pemimpin yang inovatif. Salah satunya adalah pajak buang hajat yang dihitung berdasarkan jumlah makanan yang dikonsumsi. Ketidakpuasan besar muncul akibat orang-orang dipaksa menggunakan toilet umum pemerintah dan orang yang menggunakan toilet pribadi dikenakan pajak yang tinggi. Pajak ini dihapus setelah protes yang luas. Tetapi kebijakan lain yang merugikan seperti biaya pemakaman yang memberatkan masih tetap ada. Di tengah kesulitan saat ini, bangsa ini berjuang dengan inovasi, diiringi oleh penindasan, menanti perubahan, dan harapan. Bu, bagaimana kasus korupsi yang melibatkan Pak Reza? Dulu beliau sangat disenangi karena kinerjanya yang sangat bagus. Sangat mengejutkan, Mbak. Saya pribadi merasa sangat kecewa. Beliau dulu dikenal sebagai sosok yang bersih dan jujur. Namun siapa sangka di balik semua itu ada permainan yang sangat kotor. Ide membuang hajat memang sangat terdengar bagus, tapi ternyata di balik itu ada kepentingan pribadi. Bagaimana menurut Ibu? Itu sebenarnya kepentingan sangat bagus. Namun di balik itu semua, setelah kita pikir-pikir, ide itu untuk dijadikan kenyataan sangat tidak bagus. Dengar nggak sih, Nay? Si Reza itu gila banget ya, sampai-sampai ngatur kita buang hajat di mana. Katanya sih buat kesehatan, tapi nyatanya cuma cari duit. Iya bener banget lagi. Dia juga tentang masalah pajak. Buat kita yang punya toilet di rumah, kan keterlaluan banget ya. Terus yang lebih parahnya lagi, dia ngambil untung dari orang yang udah meninggal. Gila kan? Emang bener sih, kata orang, pejabat itu banyak yang korupsi. Udah dari dulu sih, cuman kali ini kan keterlaluan banget. Saksi bisa ceritakan bagaimana suasana keluar dari ruang sidangan? Sangat menegangkan, Mbak, tadi di dalam. Para saksi mata dan juga wartawan, muka mereka penuh dengan amarah. Ketika terdakwa keluar dari ruang sidang itu, wah langsung hujan makian. Saya aja sampai takut loh. Bagaimana reaksi Anda? Saya pokoknya ketakutan banget. Terus apalagi dia senyum-senyum gitu loh. Nggak pas banget dengan situasi sekarang. Padahal dia sekarang ini sedang merugikan negara. Tampaknya, ia adalah sosok yang memiliki bakat luar biasa dalam menyelesaikan masalah rumit sekalipun dengan cara yang elegan. Hal inilah yang agaknya membuat orang-orang melupakan kesalahan-kesalahannya. Terlebih lagi, Lembaga Pemberantasan Korupsi pun memandangnya sebagai seorang justice kolaborator yang sangat kooperatif. Bapak sempat melontarkan pertanyaan yang cukup mengejutkan bahwa korupsi bisa menjadi aset negara. Bisa Bapak lebih lanjutkan? Tentu saya bisa. Lihat saja, dengan saya mengakui semua kesalahan saya, banyak kasus korupsi lain yang mulai terungkap. Itu bagi saya bukan merupakan aset negara, bukan beban. Tapi Bapak mengatakan bahwa korupsi itu baik. Lalu bagaimana bisa menjadikan korupsi itu aset negara? Korupsi itu memang tidak baik, tapi dalam praktiknya sangat sulit untuk dihilangkan. Jadi daripada kita terus berpura-pura suci, lebih baik kita terima saja kenyataan pahit ini. Kita atur saja agar korupsi ini tidak terlalu merugikan negara. Anehnya, selama persidangan, orang ini tak pernah ditahan karena begitu kooperatif. Dalam wawancara, ia dengan santai membicarakan berbagai cara melakukan korupsi, seolah itu hal yang biasa. Padahal, ia mengaku bahwa ia mendukung pemberantasan korupsi. Ia bahkan berargumen bahwa koruptor adalah aset negara yang harus dikelola dengan baik. Pernyataan ini seakan-akan melegalkan tindakan korupsi, seolah-olah korupsi adalah hal yang wajar selama tidak berlebihan.
Bapak, saya sangat tertarik dengan pandangan Bapak mengenai kasus korupsi. Bapak sempat menjadi pembicaraan di media dan menulis artikel bagaimana cara melakukan korupsi yang baik dan benar. Bagaimana bisa Bapak begitu santai membahas topik yang sangat serius ini? Saya sengaja melakukan hal itu. Tujuan saya adalah untuk membuka mata masyarakat. Selama ini kita melihat korupsi itu dari sisi negatif saja. Padahal korupsi itu bisa kita jadikan seni. Dengan mengakui semua kesalahan saya berharap agar semua masyarakat dapat lebih terbuka lagi dan lebih kritis terhadap sistem kita yang ada. Tapi korupsi itu kan merupakan kejahatan. Bagaimana bisa Bapak membenarkannya? Korupsi itu memang kejahatan, tapi dalam sistem kita yang sudah korup, kita perlu orang-orang yang berani untuk berkata jujur. Saya nggak membenarkan korupsi itu sendiri, tetapi saya ingin berharap agar masyarakat dapat mengubah sistem kita yang ada untuk menyalahkan pelakunya. Seminggu setelah vonis penjara seumur hidup dijatuhkan, ia menghubungi sekretariat redaksi dan meminta saya menemuinya di penjara. Serta dia menolak wartawan lain. Meski berat, saya meninggalkan rencana ulang tahun istri saya yang sudah 6 kali kami tak rayakan bersama. Dia menempati sel sempit 2x3 meter yang hampir gelap total. Pilihan yang sengaja dia ambil meski ditawari fasilitas mewah. Saya bukan koruptor manja, ujarnya sebangga. Sel sempit ini, katanya, justru menjadi tempat merenung, seperti gua tempat Nabi menerima wahyu. Bapak, saya sangat tertarik dengan sel tahanan Bapak. Bapak bilang ingin memilih sel tahanan yang gelap dan sempit. Kenapa? Saya dengan penuh kesadaran memilih sel tahanan tersebut. Mereka sebelumnya sudah menyediakan saya sel yang luas dengan perabotan lengkap, tapi semua itu saya tolak. Saya ingin merenungi semua kesalahan saya yang telah saya perbuat selama ini. Bapak bilang ingin menulis buku biografi, tapi kenapa harus ditulis jujur termasuk semua keburukan Bapak? Saya ingin menjadikan kisah hidup saya itu sebagai pelajaran bagi orang lain. Saya ingin menunjukkan bahwa korupsi itu nggak hanya merusak negara, tapi juga merusak diri sendiri. Buku biografi ini ternyata sangat populer, bahkan ada yang memuji dan menjadikan inspirasi bagaimana perasaan Bapak. Saya sendiri sebenarnya terkejut sebenarnya. Banyak yang bilang bahwa buku ini itu membuka perspektif baru tentang bagaimana itu korupsi. Padahal saya sendiri hanya berbagi pengalaman hidup saya yang saya perbuat selama ini. Banyak yang bilang buku ini telah dipesan oleh Bapak. Bahkan ada yang bilang Bapak membayar buku ini untuk memuji. Bagaimana tanggapan Bapak? Itu sebenarnya tuduhan yang tidak berdasar. Buat apa saya untuk membayar orang untuk untuk melihat karya saya? Buktinya saja karya saya masih laris manis di luar sana. Itu berarti buktinya karya saya masih relevan bagi banyak orang. Seperti sebelumnya, orang-orang menyukainya karena dianggap meningkatkan pemahaman tentang korupsi dan dihargai atas pemahaman inovatifnya tentang korupsi. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan keringanan hukuman secara bertahap berupa 10 kali gerasi per tahun sebagai tindakan atas desakan dari berbagai pihak dan upayanya untuk memahami korupsi nasional. Karena ia akan segera dibebaskan, koleganya, relasinya, dan pendukungnya merayakan ulang tahunnya yang ke-61 bersama-sama. Menurut laporan, orang-orang telah menyiapkan monumen patung untuk menghormatinya di kota kelahirannya. Popularitas buku biografi terpidana korupsi tersebut memicu banyak reaksi di masyarakat. Di satu sisi, banyak yang mengapresiasi kejujuran dan keberanian terpidana dalam mengungkap semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Mereka melihat buku ini sebagai cerminan diri dan pengingat akan pentingnya integritas. Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang skeptis terhadap motif dibalik penulisan buku tersebut. Ada yang beranggapan bahwa terpidana hanya mencari simpati atau bahkan hanya memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Tahu nggak sih, Nay, koruptor bernama Reza itu bukunya sekarang sudah bestseller. Bahkan ada yang mau bikin film tentang hidupnya. Gila ya, padahal kan dia koruptor, tapi kenapa banyak yang suka sama dia? Mungkin karena dia pintar ngemas cerita kali ya, jadi kelihatan keren gitu.
Iya benar juga. Dia mirip loh sama bulan, bisa berubah warna sesuai keadaan. Padahal senyum di baliknya itu menyimpan banyak kejahatan. Nah, dia juga bagai katak dalam tempurung, hanya melihat dunia dalam lubangnya sendiri. Tak pedulikan banjir yang meredam sekitarnya. Iya, sama seperti serigala yang mencabut bulu domba dari tubuhnya sendiri. Lalu dipuji karena keberaniannya yang tampil apa adanya. Kejujurannya dipuji-puji bak seorang pahlawan pulang perang. Padahal luka yang ditinggalkannya masih terbuka. Semoga video yang kami buat dapat membuka mata kita akan bahaya korupsi dan mendorong kita melakukan aksi nyata dalam melawan korupsi, seperti menanamkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.